warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Yusriyadi Sugiarto dalam program acara Live Talk Show, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas tema seputar serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Dan di studio saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu ada Ade Andi Oksi Raihan. Selamat pagi, Dek. Pagi. Dan juga ada Ade Khadijah. Selamat pagi, Dek. Pagi, Kak. Ya. Baik, dan pemirsa, tanpa berlama-lama kita akan membahas tema kita mengenai serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diperingati pada tanggal 2 Mei. Dan baik, mungkin pertama-tama nih saya mulai, adik-adik sekalian atau dinda-dinda sekalian ini mungkin bisa memperkenalkan dirinya, karena mungkin banyak pemirsa yang belum tahu yang mana sih Duta Pelajar. Ya, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Khadijah, usia 18 tahun, menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Parepare dan mendapat predikat sebagai second runner up Duta Pelajar Kota Parepare dan alhamdulillah mendapatkan lagi third runner up Duta Pelajar tingkat Sulawesi Selatan. Oke, baik, terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Andi Oksi Raihan Macikami Rahman. Saya berusia 16 tahun dan sekarang saya sedang belajar di SMA Negeri 5 Parepare. Saya merupakan winner Duta Pelajar Kota Parepare dan alhamdulillah meraih third runner up Duta Pelajar Sulawesi Selatan 2021. Wih, mantap nih. Jadi pemirsa sudah tahu nih yang mana sih Duta Pelajar. Nah, mungkin juga banyak yang belum tahu, Duta Pelajar ini dimulai sejak kapan sih? Baik, nah untuk Duta Pelajar ini sudah ada pada tahun 2018 dan alhamdulillah pemilihannya sudah dimulai dari 2018 itu sendiri. Kemudian dari Duta Pelajar ini setelah mereka diseleksi di tingkat kota, mereka akan seleksi lagi di tingkat Sulawesi Selatan. Nah, setelah mereka diseleksi, mereka akan kembali ke daerahnya masing-masing untuk membuat suatu program atau mengaplikasikan bagaimana sih para pelajar di Parepare ini, pelajar di daerah kita masing-masing bisa lebih berkembang dan berpendidikan lagi. Oh, ya, baik. Nah, menarik nih. Apa yang memotivasi kalian ini untuk mengikuti Duta Pelajar? Silakan. Jadi sebenarnya dalam berbicara tentang motivasi, jadi untuk motivasi sendiri sebenarnya karena saya melihat bahwa pelajar Parepare itu adalah pelajar-pelajar yang hebat. Jadi bagaimana jika saya menjadi seorang duta dan mempelopori bagaimana supaya pelajar Parepare ini bangga karena mereka tahu bahwa mereka memiliki banyak sekali bakat baik di bidang akademik maupun bidang non-akademik. Terutama juga untuk masalah motivasi, salah satu motivasi utama saya adalah orang tua saya sendiri. Terima kasih. Ya, mungkin. Baik, kalau untuk motivasi saya sendiri itu, yaitu adalah bagaimana saya bisa menjadi orang yang berpendidikan. Nah, menjadi orang yang berpendidikan itu ya harus mengikuti berbagai ajang-ajang yang bisa membuat kita berpendidikan lagi. Nah, di Duta Pelajar ini kita mendapatkan pendidikan yang banyak. Termasuk di pendidikan di Kota Parepare ini sudah sangat luar biasa, karena berdirinya kami di sini, adanya kami di sini, ya karena dari hasil pendidikan yang kami dapatkan di Kota Parepare, dari guru kami, dari kakak pendamping kami, hingga kami ada di sini. Jadi motivasinya adalah bagaimana saya bisa berpendidikan agar menjadi role model untuk teman-teman yang lainnya. Wih, mantap sekali. Motivasinya buat teman-teman sekalian, mungkin teman-teman sekalian juga yang ingin menjadi Duta Pelajar mungkin bisa dicontoh ya. Dan sebelum kita membahas jauh tema kita pada pagi hari ini mengenai serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar, mungkin saya masih membahas tentang Duta Pelajar. Dan kira-kira nih selama di Duta Pelajar berapa lama waktu yang diperlukan untuk menjadi Duta Pelajar? Jadi sebenarnya karena untuk pertama kalinya kan Parepare mengadakan audisi khusus untuk Duta Pelajar ini untuk mengikuti lomba di Sulawesi Selatan. Jadi untuk saya sendiri, karena saya salah satu peserta yang dipanggil secara mendadak, disarankan oleh beberapa keluarga saya untuk mengikuti ajang di audisi Parepare ini. Jadi untuk saya sendiri sebenarnya untuk Duta Pelajar itu
saya tidak bisa menghitung berapa waktu yang saya butuhkan untuk mempersiapkan diri saya sendiri. Tapi untuk mempersiapkan pada saat mau untuk melanjutkan ke ajang Sulawesi Selatan, karena waktu yang sangat mepet, jadi sebenarnya kami ini hanya memerlukan waktu 2 hari untuk mempersiapkan diri ke Sulawesi Selatan. Tapi tambahan ya, memang untuk mempersiapkan di Sulawesi Selatan itu 2 hari. Namun pada saat audisi kami dikasih waktu untuk 3 hari. Dalam 3 hari itu ada pembekalan di dalamnya yang tentunya pematerinya dari kakak-kakak kami yang telah menjadi duta sebelumnya, itu duta pelajar. Ya, jadi untuk Dinda sekalian ini yang keberapa nih untuk jadi duta pelajar? Kami angkatan 2021 kan dari 2018, jadi kami angkatan 2021. Ya, baik, dan pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan coba. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johar Manikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Terima kasih masih bersama kami di studio TV Peduli di mana kita membahas tema kita yaitu serentak bergerak wujudkan merdeka belajar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Dan sebelum kita membahas jauh mengenai tema kita pada pagi hari ini, mungkin adik-adik sekalian mungkin bisa menjelaskan program apa saja yang telah dilakukan hingga saat ini dan apa-apa saja. Jadi sebenarnya untuk perencanaan program ke depannya itu sudah tertata dengan bagus. Cuma untuk sementara ini karena mengingat waktu, jadi baru saja kemarin kita menyelesaikan program yang namanya Rabu Kartini. Jadi program Rabu Kartini ini itu sebenarnya berupa webinar dan juga lomba poster serta fotografi. Yang di dalamnya itu alhamdulillah kemarin salah satu pematerinya itu adalah Ibu Walid sendiri. Untuk juga kalau ditanyakan kenapa sih ngambil Rabu Kartini, bukan karena pada saat Kartini itu hari Rabu, tapi karena Rabu itu ada artinya yaitu ruang asa bersama untuk Kartini, di mana
mana kita mengajak untuk para pelajar mengeksplor lagi bakat mereka. Makanya kami mengambil kategori desain poster dengan fotografi, karena kan kita tahu sekarang kita berada di industri 4.0. Nah, jadi kita akan mengajak mereka untuk lebih belajar lagi gimana sih itu dunia digital. Nah, untuk itu kita mengadakan lomba seperti itu agar bisa mengeksplor lagi bakat mereka dan mengusung masa depan. Ya, betul sekali, dan mungkin bisa berkelanjutan ya untuk program seperti itu, karena mengingat sekarang semua warga masyarakat bukan hanya saja di Kota Parepare tapi seluruh dunia itu menggunakan media untuk mulai pembelajaran dan sekalian. Dan baik, kita akan membahas tema kita, yaitu serentak bergerak wujudkan merdeka belajar. Nah, mungkin saya mau dengar nih masing-masing karena pasti akan berbeda. Apa sih makna Hardiknas bagi kalian ini? Silakan. Bagi saya, Hardiknas itu kan Hari Pendidikan Nasional. Betul sekali yang diucapkan adalah di mana kita merdeka. Bukan diri sendiri, tapi kita semua merdeka. Karena kenapa? Pendidikan itu berlangsung sampai akhir. Bukan hanya pendidikan kita sampai sekolah atau kuliah, tapi kita ada pendidikan orang tua. Bagaimana kita pendidikan bersama teman kita, kemudian pendidikan lingkungan, pendidikan menjaga bumi ini. Jadi menurut saya prioritas utama dalam Hari Pendidikan ini adalah sangat betul, yaitu pendidikan, di mana kita bisa menjadi orang-orang yang berpendidikan untuk menjaga lingkungan, berpendidikan bagaimana kita akan mendidik anak kita nanti, berpendidikan menjadi orang tua yang baik. Jadi untuk menurut saya adalah hari di mana manusia merdeka atas dirinya. Baik, jadi menurut saya, cara saya memaknai Hari Pendidikan ini, kita bisa melihat bahwa sudah banyak anak-anak sekarang yang menyempelehkan waktu mereka di rumah, apalagi dalam pembelajaran daring seperti saat ini. Mereka hanya memandang sebelah mata yang namanya deadline atau mungkin tenggat waktu tugas tersebut. Ya, betul. Jadi mereka sering menunda tugas dan hanya bermain game dan berleha-leha di rumah mereka masing-masing. Namun, dalam rangka Hari Pendidikan Nasional ini, bagaimana kita sebagai siswa Indonesia, terutama siswa Kota Parepare, memacu kembali semangat belajar kita walaupun di era pandemi seperti saat ini. Kita tetap mematuhi waktu, mengumpulkan tugas secara tepat waktu, dan juga tetap belajar semangat untuk masa depan kita masing-masing. Karena belajar itu bukan hanya dari guru, bukan hanya dari pelajaran, tapi kita bisa belajar dari lingkungan, dari sosial kita, dari orang tua, dan dari teman-teman kita. Iya, betul sekali, dan mengingat sekarang makin canggih. Ya. Tapi dengan kecanggihan ini masih banyak juga anak-anak yang ya mungkin menganggap enteng ya semua tugas, kadang bilang nanti aja lah. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa Hari Pendidikan itu ya dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara, di mana nama aslinya yaitu Raden Mas Suwardi Suyoningrat, yang dimana kita ketahui dia melepas gelar agung untuk menjadi lebih dekat dengan masyarakat untuk membangun pendidikan di Indonesia. Dan kemudian bagaimana nih penilaian kalian tentang pembelajaran di Kota Parepare khususnya dalam masa pandemi ini? Baik, jadi menurut saya sendiri, karena seperti yang saya bilang tadi, saya bersekolah di SMA Negeri 5 Parepare. Dan seperti yang kita ketahui, kalau SMA Negeri 5 Parepare itu terkenal dengan tugasnya yang padat, pekerjaan, dan kegiatan di dalam, walaupun di dalam asrama, tapi kita masih berkegiatan tidak kalah sibuk dibanding di luar asrama. Nah, tapi saya salut dengan pelajar Kota Parepare, karena walaupun dengan daring, dengan kemudahan teknologi yang bisa menunda waktu, tapi mereka cukup giat dalam mengerjakan tugasnya. Karena saya melihat teman-teman saya sendiri, walaupun teman kelas saya, teman tidak sebaya saya, kakak kelas saya, ataupun adik kelas saya melihat bahwa mereka betul-betul mengerjakan tugas mereka. Mereka betul-betul melakukan riset terhadap tugas praktek, dan masih banyak lagi. Ya, okay. Untuk saya sendiri dan juga teman-teman saya sebenarnya adalah ini mungkin masa-masa sulit kami. Karena apalagi saya ini kan sudah mau kelas 3, yang dimana kita ingin merasakan tentang kisah SMA kita, tapi tidak dirasakan oleh pandemi ini. Dan sekarang ini kita menghadapi sistem daring, belajar online. Ini hakikatnya kembali lagi kepada pengajar dan yang diajar. Ini akan kembali lagi kepada mereka berdua. Kenapa? Ketika pengajar bisa membuat inovasi untuk menarik anak-anak belajar agar dia belajar giat, mungkin dia menggunakan sistem bermain game bersama atau video call bersama, itu akan menarik mungkin para kita untuk sebagai pelajar. Tapi
di saat ini karena memang daring dan pengumpulan nilai pasti tentunya harus banyak. Jadi kita semua di sini berfokus kepada kita akan mengumpulkan nilai. Mungkin ini adalah sistem yang memang harus kita lewati karena di masa pandemi ini. Dan tentunya juga Kak, saya yakin bahwa apa yang terjadi hari ini akan dapat hikmahnya di masa depan nanti, karena saya percaya bukan hanya saya saja, bahkan orang tua saya pun juga belajar teknologi. Karena ini semua bantuan, karena tanpa teknologi kita tidak bisa membuka bagaimana situs pembelajaran kita nantinya. Jadi saya rasa bahwa walaupun ini memang menyulitkan, tapi ada sisi positifnya lagi, yaitu kita setelah mempersiapkan dan ini memudahkan pemerintah untuk kita menempuh pendidikan melalui digital. Iya, betul sekali. Jadi kita mengambil sisi positifnya ya, dari mungkin dari awalnya yang tidak tahu menjadi tahu. Dan bisa dibilang juga selama ada pandemi ini semua terbuka. Kita dapat mengetahui mana yang mampu, mana yang tidak. Karena sebelum ada pandemi, kebanyakan orang kan hanya nebeng. Ya. Kerjakan ini, karena mereka tidak tahu. Betul. Apalagi sekarang kan sistemnya semua digital, serba cepat, serba instan. Yang siswa guru saja ada yang belum tahu membuka laptopnya bagaimana, membuka situsnya bagaimana. Nah, kita ambil sisi positif dari pandemi ini. Guru-guru pasti akan boleh belajar, mengeksplor dirinya bagaimana untuk lebih berkembang, karena pasti akan malu juga ketika guru tidak tahu, siswanya tahu. Begitu juga sebaliknya. Nah, berbicara mengenai itu tadi, kalau menurut adik-adik sekalian ini, bagaimana pembelajaran jarak jauh ini? Apakah cocok untuk diterapkan? Untuk saya sendiri, karena saya adalah orang yang selalu ingin bersosialisasi, ingin selalu berinteraksi, menurut saya pembelajaran jarak jauh itu memang sangat tidak efektif untuk saya. Betul. Tapi mungkin ada beberapa orang mungkin ya, tapi ini kan pendapat kami masing-masing bahwa karena pembelajaran jauh ini misalnya dari jaringan lagi, ketika jaringannya kami tidak mendengar dengan apa yang guru jelaskan, kami tidak mendengar apa yang guru katakan, tapi ketika ini kembali lagi di sisi positif dan negatifnya ya. Untuk itu menurut saya untuk sistem pembelajaran jarak jauh ini saya tidak efektif. Saya lebih senang dan lebih bisa memahami pelajaran ketika berada di sekolah, bertatap muka langsung. Nah, betul sekali apa yang dikatakan oleh Kak Khadijah tadi. Tapi menurut saya, kembali lagi dari individunya masing-masing. Karena terdapat beberapa orang yang memang lebih suka belajar dalam keadaan sendiri dan fokus kepada dirinya sendiri. Tapi ada juga orang yang seperti Kak Khadijah tadi yang suka bersosialisasi kepada orang lain. Karena untuk melihat keadaan seperti sekarang, mau tidak mau, kita harus melakukannya secara daring. Nah, jika mereka memang mau belajar, niat belajarnya tinggi, mereka akan mengusahakan bagaimana mereka memahami materi yang tidak dipahami mereka saat kelas daring. Mungkin kendala jaringan sehingga apa yang dikatakan guru itu tidak jelas. Namun jika kita melihat dari beberapa media di luar, pasti kita bisa mendapatkan pelajaran yang sama walaupun tak serupa. Kita harus terus mengeksplor diri kita ini, karena ke depan kita tidak tahu apakah pandemi masih berlanjut atau sudah akan di stop. Kemudian mengenai tema kita mengenai merdeka belajar, menurut kalian ini ya, seperti apa sih konsep merdeka belajar itu? Baik, untuk konsep merdeka belajar ini, di mana para pelajar mereka belajar tanpa ada tekanan, mereka bebas dan itu akan menjadi dan lebih memperhatikan bakat alami mereka. Jadi untuk merdeka belajar ini bagaimana mereka bisa mengeksplor yang kakak katakan tadi, bahwa bagaimana para pelajar mengeksplor dirinya lagi, tidak hanya fokus ke beberapa pelajaran, tapi mereka fokus apa yang mereka bisa, mereka fokus apa yang mereka nyaman, dan mereka fokus untuk apa yang mereka inginkan dan bisa mengusung untuk Indonesia lebih maju. Ya, artinya belajar tidak semestinya juga di sekolah terus, ya, dimanapun kita bisa namanya belajar. Ya. Nah, seperti yang katanya tadi yaitu merdeka, berarti mereka dapat mempelajari apa yang mereka inginkan sesuai dengan bakat mereka. Jadi, kita tidak bisa terus mengklasifikasikan manusia berdasarkan pandangan satu orang. Karena belum tentu siswa yang ahli di bidang matematika, IPA, tapi di sisi lain ada siswa yang lebih aktif di bidang olahraga. Nah, siswa ini tidak bisa digabungkan untuk satu mata pelajaran. Jadi, mereka harus tetap belajar, terus belajar dalam sisi positif. Karena belajar itu tidak hanya
harus di sekolah, tapi bisa juga di luar sekolah. Iya, betul sekali. Nah, jadi kita tidak bisa selalu mengklasifikasikan bahwa yang pintar matematika yang kualitas seseorang kan berbeda-beda. Betul. Nah, kita ambil pelajaran misalnya begini, di YouTube lagi trending-trendingnya, mungkin tahu juga ya, yang namanya Pikinaki. Nah, dia mengeksplor dirinya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang ada di seluruh dunia. Ya. Mereka dia sendiri juga mempelajarinya itu dari media sosial juga. Betul. Jadi kalau bukan dari kita sendiri, siapa lagi? Artinya dari kitanya dulu niatnya. Oh tidak. Ya baik, dan menarik sekali pemirsa pembahasan kita dengan adik-adik sekalian, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Saya Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Selamat pagi dokter. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir bersama saya Dr. Bentang dari SPB. Ya, terima kasih Anda masih tetap bersama kami pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Dan kembali lagi kita masih membahas tema kita seputar serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional. Dan baik, kita lanjutkan perbincangan kita dengan adik-adik kita. Sekarang bagaimana nih menurut adik-adik sekalian, apakah konsep merdeka belajar ini sudah efektif khususnya untuk melihat pendidikan di bagian menengah ke bawah? Kalau mungkin bagian atas SMA kan, SMA kuliah kan mungkin teman-teman mengerti dengan contohnya gadget, media apa mau disuruh buka ini, tapi menengah ke bawah ini yang belum paham dengan elektronik, ya silakan. Efektif tidak? Jadi untuk berbicara untuk menengah ke bawah, menurut saya itu belum efektif karena bisa dibilang dalam rangka anak-anak itu mungkin belum dewasa dalam menggunakan teknologi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali
tidak hanya kebaikan, tapi sisi negatif juga terdapat di internet itu sendiri. Nah, jadi yang sebenarnya yang saya takutkan dari hal-hal seperti ini adalah bagaimana jika anak-anak ini lebih mengeksplor ke arah negatif. Karena dengan adanya internet itu, mau positif maupun negatif itu sangat mudah untuk didapatkan. Karena mungkin untuk SMA ke atas itu mungkin lebih bijak dalam menggunakan. Karena mereka sudah paham apa tujuan mereka. Namun bagaimana mereka yang masih di bawah. Nah, itu dia masalahnya karena menurut saya sebenarnya konsepnya bagus. Cuma bagaimana jika harus diterapkan kepada yang lebih dewasa terlebih dahulu. Mungkin ada tambahan? Ya, saya sedikit tambahkan bahwa untuk Merdeka Belajar ke menengah bawah ini memang mereka bukan membutuhkan sistem digital yang kayak ini, tapi mereka membutuhkan didikan langsung. Didikan langsung dari mungkin orang tua dan guru. Makanya untuk menengah ke bawah itu dia harus difokuskan kepada seperti memang yang pemerintah katakan untuk survei karakter. Makanya itu dari menengah bawah kita survei karakter dulu, bagaimana karakternya mereka, baru kita membawa mereka mungkin ke arah digital ini agar mereka bisa lebih berkembang. Tapi fokusnya itu memang kembali lagi bahwa didikan langsung yang harus kepada adik-adik kita. Dan menurut kalian juga nih, apa sih yang menjadi tantangan dalam mewujudkan Merdeka Belajar ini? Jadi untuk tantangan sebenarnya karena sistemnya masih baru, jadi kita belum bisa melihat sebenarnya apa tantangan yang secara langsung kita lihat. Karena kita belum melakukannya secara lama, jadi belum dilihat sisi negatif yang dihasilkan, sisi positif yang dihasilkan. Jadi mungkin perkiraan saya untuk tantangan bagi ini karena terutama hal ini adalah pandemi saat ini yang merupakan tantangan utama bagi kita semua maupun Indonesia ataupun seluruh dunia yang kesulitan dalam melaksanakan pendidikan. Dan juga untuk sistem Merdeka Belajar itu sendiri, tantangan yang mungkin dihadapi bagi kita itu adalah bagaimana pemerintah meratakan sistem ini ke seluruh Indonesia. Baik, dari yang saya ketahui tentang konsep Merdeka Belajar ini, pemerintah menginginkan bagaimana para pelajar mampu untuk berpikir kritis, mampu untuk mengeksplor dirinya lagi. Tapi kita kembalikan lagi, di masa pandemi ini, bukan hanya yang diprioritaskan adalah apa yang pemerintah yang fasilitasi. Seperti saya telah melihat podcast dari Pak Jokowi dengan Pak Nadiem Makarim bahwa mereka akan memberikan terus sistem digital, bahwa dia akan membagikan laptop kepada beberapa sekolah dan menyiapkan dana untuk ini dan ini. Tapi kita kembali lagi bahwa bagaimana ini konsep Merdeka Belajar ini bisa diterapkan kepada kami secara nyaman dan secara bisa diterima. Iya, betul sekali. Dan jangan sampai hanya wacana saja tapi Betul. tidak ada bukti ya. Nah, untuk mewujudkan konsep Merdeka Belajar, menurut adik-adik sekalian ini apa sebaiknya yang dilakukan oleh pemerintah, pengelola pendidikan maupun guru sebagai ujung tombak di lapangan?
bukan sarung. Enggak boleh sarung ini, aku nanti lah sarung sembayangku enggak. Halo.